Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut materi kita tentang array ya. Karena kemarin kita bagi dua, dari mulai algoritma, logika berpikir sampai dengan function atau subroutine. Selanjutnya dari array sampai dengan array list atau mungkin list umum yang akan kita buat sendiri. Oke ya, ini materi kemarin kita sampai dengan materi array. Oke, array merupakan konsep algoritma atau pemrograman untuk memungkinkan mendeklarasikan secara sederhana untuk tipe data yang banyak ya. Namun dia harus seragam. Misal ketika kita ingin mendeklarasikan 10.000 atau 1 juta variabel dengan tipe string, maka kita deklarasikan di kamus datanya sebagai berikut ya. Bisa A0, A1, A2, A3 terus, atau A, B, C, D, E boleh. Tapi kita akan terkendala dengan jumlahnya. Ya, kita akan kerepotan mendeklarasikan satu persatunya. Karenanya kita butuh array ya. Nah, ketika mendeklarasikan jumlah variabel banyak dengan tipe data yang seragam, yang sama, maka tadi tentu ya sangat merepotkan. Karenanya diperlukan mekanisme penyusunan variabel dengan array. Pada array diperlukan adanya indexing ya, atau pemberian nomor untuk kemudahan akses data di indeks tersebut. Data ke-1, data indeks kedua, data indeks ketiga, dan seterusnya. Struktur array secara algoritmik atau pendekatan bahasa Pascal dia di kamus data var A 1 sampai 1000 ya. Ini ada diapit kurung siku ya. Kurung siku buka, kurung siku tutup. Nama variabelnya apa? Sebanyak berapa? Tipenya string misalnya seperti ini. Ini di algoritmik ya. Berdasarkan deklarasi tersebut, maka sudah disiapkan variabel sebanyak 1000 mulai dari var A indeks ke-1 sampai indeks ke-1000. var 1, var 2, var ketiga ya, sampai dengan var 1000. Namun pada beberapa bahasa pemrograman Java atau bawaannya, bisa Android ya, atau mungkin BlackBerry, JSP, dan lain sebagainya, indeks kita mulai dari 0 ya. Sehingga ketika direkursikan 1000 maka 0 sampai 999 ya. Nah, variasi array didasarkan pada pertama dimensi, yang kedua sifat ukuran. Yang dimensi dia ada satu dimensi, biasanya seakan-akan berbentuk tabel atau mungkin bisa diilustrasikan entah tumpukan atau antrian. Sedangkan untuk yang dimensi 2 diilustrasikan seperti seakan-akan bermain matriks ya. Lalu sedangkan sifat ukuran ada yang statis dan ada yang dinamis. Statis artinya ketika kita mendeklarasikan ukurannya 1000 maka hanya bersifat 1000 ya. Meski data yang di entry yang diisi hanya misalkan 5 ya. Sedangkan dinamis menyesuaikan dengan input dan output datanya. Statis artinya tadi ukuran tetap, tidak bisa ditambah atau dikurangi ya. Sedangkan dinamis artinya ukurannya bisa disesuaikan dengan jumlah data yang diisi atau diperlukan. Dan pada array statis atau dinamis tetap diperlukan indeks atau penomoran. Oke, hal ini bertujuan agar mudah saat dilakukan operasi, misal pencarian data, pengurutan, dan lainnya. Kegunaan array ya erat kaitannya dengan algoritma pencarian ya, pengurutan, atau deret-deret aritmatika ya, penjumlahan matriks ya, perkalian matriks, menghitung rataan nilai, mencari nilai maksimum minimum, pencarian rute terpendek, atau di processing image. Algoritma searching biasanya sekuensial, binary ya, all-star, dan lain-lain. Sedangkan sorting, bubble, quick, radix, bucket ya, selection, sort, dan lainnya.
Array satu dimensi ya, tipe data array dengan dimensi satu juga digunakan untuk representasi struktur komputasi, misalnya sistem tumpukan atau sistem antrian ya, dan lainnya. Nanti kita akan ulangi ini minimalnya 2 kali karena array sangat menurut saya sangat bermanfaat ya. Bahkan penyusunan tumpukan atau antrian dengan tipe array berdimensi 1 dirasa lebih mudah dipahami dan diimplementasikan ya. Meski ya tumpukan dan antrian dan teman-temannya sudah disediakan di JDK ya, kita sebut dengan tipe generik. Ini referensi buku. Nah, silahkan misalnya bukunya Bapak Moh Sukani, namanya Algoritma dan Struktur Data, atau Bapak Antoni Pranata, Algoritma di Pascal, atau referensi online ya, banyak nih, Introduction to Algorithm dan lain sebagainya. Kalau ada pertanyaan, teman-teman tuliskan aja ya di kolom komentar. Oke, deklarasi array sekarang ya pada bahasa Java. Nah, seperti ini contoh array, public static void main string argument. Ini pun sama, ini array ya. Integer. Nah, oke, deklarasi arraynya di sini. Buka kurung siku ya. Nah, kurung siku, nilai nama variabel sama dengan new integer sebanyak 3. Oke. Integer, kurung buka kurung siku, bacanya array integer, nilai new integer ya. Nanti deklarasinya banyak ya, bisa aja diganti dengan integer titik 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 bisa ya. Tapi kita bermain atau mempelajari yang paling fundamental, paling mudah sehingga kita bisa terpacu ya untuk mempelajari kembali. Integer array nilai new integer array sebanyak 3. Nah, karena di Java indeks mulai dari 0 untuk pertama, misal nilainya 90. Indeks yang berikutnya 1 atau data kedua 79. Indeks kedua atau data ketiga 83 ya. Ini hati-hati. Nah, kalau misalnya tidak hati-hati biasanya sering terjadi exception handling. Di sini misalkan negative array size. Kalau di sini dia array index out bounds atau mungkin yang lainnya null pointer dan sebagainya. Oke. Ini mendeklarasikan untuk mencacahnya, misalnya for integer i mulai dari 0, i kurang dari. Nah, nilai .length, length ini dia otomatis akan mengacu ke banyaknya deklarasi array. Berarti sama aja dengan 3 ya, i kurang dari 3. Nah, sama. I plus plus. System out println nilai di indeks ke i. Oke. Kita gunakan perulangan for ya. Perulangan while boleh ya, do while silahkan ya, dan lain sebagainya. Keterangan ya, indeks array di Java dimulai dari 0, ini penting ya. Sehingga bila array berukuran n, maka indeks terakhir adalah n-1. Misal ukuran n-nya adalah 90, maka indeks pertama sama dengan 0, indeks terakhir sama dengan 89 ya. Sekali lagi hati-hati dengan indeks di Java. Deklarasi array.java ya, public class deklarasi array, public static void main string argument. Integer array nilai new integer, nih yang deklarasi kedua. Langsung kita deklarasikan di sini nilai-nilainya ya, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup ya. 90, 79, 83, dan seterusnya. 90 di sini menduduki indeks pertama ya, yakni indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2. Oke, deklarasinya pun masih sama. Jadi untuk integer ya. Untuk string gimana? Untuk deklarasi array string, misalkan diisi nama, oke, new string ya, atau langsung aja ya. Di sini kurung kurawal Alan, Budi, Caca dan sebagainya. Yang perlu diingat karena string harus diapit oleh tanda petik 2. Nah, gini. Ya, hanya itu aja ya perbedaannya di sini. Oke, string alamat misalnya ya. Jadi kurung sikunya ada di variabelnya, masih diperbolehkan ya. Bahkan bisa dideklarasikan string titik 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 nama ya, sangat wow, bener. Banyak ya, pelajari dulu aja. Oke, yang paling mudah. Nah, silahkan ya bertanya apa saya terkait materi ini.
Oke, dan kalian bisa juga bantu teman-teman ya, bantu kita semua, tulis di kolom komentar misalnya apa kaitan array dengan array index out bounds ya, negative array size, atau mungkin arithmetic exception atau null pointer exception dan exception lainnya ya. Tuliskan aja di kolom komentar. Ini ada contoh misalkan hitung rataan nilai.java ya, public class hitung rataan nilai, public static void main string array argument, integer array nilai new integer. Nah ini ya, data-datanya seperti ini dia, 90, 79, 63, 54 ya. Nah ketika ingin menghitung rataan nilai, kita butuh dia variabel untuk menampung jumlahnya, misalnya sum ya. Ya, boleh nggak tipenya integer? Boleh, double boleh, silahkan. Karena di sini dia rata-rata, maka perlu koma ya, sehingga kita menggunakan double ya. For integer i sama dengan 0, i kurang dari nilai.length i plus. Nah, sum yang baru adalah sum yang lama ditambahkan dengan data nilai di indeks ke i ya. Jadi 0 tambah 90, berikutnya tambah lagi 79, berikutnya tambah lagi 83, dan seterusnya ya. Jadi ini salah satu cara untuk deklarasikan hitung rataan nilai ya. Apakah ada cara lain? Bisa ya, dengan cara tetap di sini integer. Kita perlu yang istilahnya namanya casting ya. Oke. Selesai perulangan, maka kita bilang rata-rata nilai adalah sum dibagi dengan nilai.length. Nah, oke. Tugas, nah ini kalian pelajari cara kerja matriks ya untuk operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian ya. Nah, sebenarnya ada sih di blog saya, bisa kalian lihat. Oke, referensinya contoh misalnya di sini. Perkalian dua matriks menggunakan struktur do while, ada for, ada while dan sebagainya ya, bisa dicek nanti. Oke, next kita akan bermain tentang pencarian ya, dengan algoritmanya sekuensial dan pengurutan atau sorting menggunakan bubble ya. Sekuensial artinya dia mencacah, mengecek mulai dari data pertama misalnya ya, nanti akan dibanding-bandingkan dengan data-data berikutnya ya, data. Oke. Nah, contoh ya, algoritma sequence untuk mencari nilai maksimum. Public class cari maksimum ya, public static void main string argument. Integer array nilai sama dengan new integer ya, ini datanya masih sama. Nah, kita perlu untuk mencari dia semacam basis ya, sehingga dia bisa dibanding-bandingkan dengan data yang ada di nilai. Misalnya kita sebut nama variabel sebagai basis max ya, atau maksimum ya, kita set dengan nilai pertama ya, boleh nilai kedua, boleh nilai ketiga, boleh nilai terakhir, boleh ya. Oke, nih jadi nilai max pertama sama dengan 90 ya, di sini nilai ke 0 ya. For integer i sama dengan 0, i kurang dari nilai.length i plus. Nah ya, dia akan mencacah dari ini semua ya. Padahal kita hanya perlu mencacah dia dari sini aja mungkin ya, dari indeks ke 1, 2, 3, indeks ke 0 karena sudah ada di max dia. Oke, nanti dicek lagi ya. Nah, selama dia mencacah, dicek jika ada nilai di indeks ke i yang lebih besar dari max. Nah, maka maxnya diperbaharui oleh siapa? Oleh nilai di indeks ke i tersebut ya. Nah, kayak gini ya. Ketika selesai sistem outprint, dia nilai maksimum sama dengan max. Jadi ini integer max 90 ya. Ketika dicocokkan 90 lebih besar dari 90, tidak ya. 79 lebih besar dari 90, tidak. 83 lebih besar dari 90, tidak. 54 tidak. 97 lebih besar dari. Nah, maksimum 90 benar, maka perbaharui. Nilai max yang baru adalah 97 di sini dia. Oke. Terus 88 lebih besar dari 97? Tidak ya. 85 masih tidak, sehingga nilai maksimumnya adalah 3. Oke.
Cara minimum, misalkan cari minimum dengan cara sequence pun sama. Di sini public class cari minimum, public static void main string argument, integer array nilai sama dengan new integer. Ini data-datanya seperti ini masih sama. Nah, misalnya kita sebut dengan nama variabel basisnya adalah min ya, nilai di indeks ke 0. Oke, masih sama, dia melakukan pencacahan sampai data terakhir. Jika ditemukan ada nilai di indeks ke i lebih kecil, lebih ya kecil atau lebih kurang ya dari min basis ini, maka perbaharui nilai minnya dengan nilai di indeks ke i tersebut. Nah, selepas itu tampilkan di akhir sistem outprint nilai minimum min ya. Jadi ini adalah cara-cara sequence. Ada cara lain, yakni mencari nilai maksimum dengan menggunakan algoritma pencarian minimum. Nah, ini kan sebenarnya algoritma pencarian minimum, tapi digunakan untuk menghasilkan nilai maksimum. Caranya adalah data yang ada di nilai ini, di array, kita akan mengalihkannya semua ini dia dengan min 1 ya. Sehingga nilainya nanti min 90, min 79, min 83, min 54 dan seterusnya. Otomatis ketika kita kasih nilai minus, maka paling kecil adalah min 97. Ya kan? Oke. Setelah dicari nilai paling kecil ya, integer min ya, nilai i kurang dari min, maka didapatlah nilai min sama dengan min 97 ya. Nah, di akhir sistem outprint nilai maksimum. Nah, sama dengan min tadi minus 97 dikali min 1. Tetap nilainya adalah 97 positif sekarang. Atau mungkin cara lain kita urutkan dulu, boleh ya, cuma ini lebih lama. Ini caranya lebih unik ya. Cara lain saya bilang cara super ya. Atau mungkin ingin mencari nilai tertentu ya pada suatu array nilai ya. Di sini kita sebut misalkan public class cari nilai tertentu, public static void main string argument ya, integer array nilai sama dengan new integer. Integer dicari sama dengan 100 ya. For integer i sama dengan 0, i kurang dari nilai .length i++. Jika nilai ke i ya di indeks ke i sama dengan dicari, maka tampilkan data ditemukan di sistem ya. Pada algoritma sequence yang ada di sini hanya masih ya dilakukan ketika hanya ada satu data. Ketika ada dua data, misalnya angka 100 yang dicari ada di sistem dan lebih dari satu, maka di indeks terakhir itulah yang akan ditampilkan ya. Apakah bisa mencatat semua data yang sama? Bisa ya, perlu modifikasi beberapa source code-nya. Bisa kita nanti pasangkan dia dengan sebuah array list ya, atau mungkin dengan cara yang lain bisa ya. Kalau sekarang mencari nilai tertentunya, selain datanya kita juga butuh indeks keberapa dia. Nah, otomatis di sini kita butuh variable index ya. Contoh public class cari nilai tertentu, public static void main string array argument, integer array nilai sama dengan new integer ya. Integer dicari sama dengan 100 misalnya, dan indeks sama dengan min 1. Min 1 ini menandakan bahwa tidak ada data yang dicari sebenarnya, nilai awal dia. Nah, ketika nanti ketemu maka nilainya akan di-upgrade menjadi i indeks tersebut ya. Nah, for integer i sama dengan 0, i kurang dari nilai .length i++. If nilai di indeks ke i sama dengan dicari, maka indeks ke i sama dengan i ya, disimpan. Dia akan lakukan pencarian terus-terusan ya, masih satu data yang kita cari di sini. Jika indeksnya masih bernilai min 1, maka tampilkan tidak ditemukan di sistem. Else
data ditemukan di sistem di indeks kesekian ya, indeksnya pas. Oke. Ini pencariannya masih sama, mau integer atau double ya masih sama dengan. Sedangkan untuk string, nah khusus untuk string kita gunakan dia jangan sama dengan 2 kali ya, bukan tidak bisa ya, tapi lebih tepat gunakan metode dot equals ya, agar lebih ikut standarnya operasi string. Oke. Nah, sedangkan untuk urutkan nilai dengan cara bubble sort, nah oke, teman-teman di sini ini bubble sorting, oke, menggunakan nested loop ya. Public class bubble sort, public static void main string argument, integer array nilai sama dengan new integer 90, 79, 83 dan sebagainya. Integer temp sama dengan 0 ya. For integer i sama dengan 0, i kurang dari nilai dot length i plus plus. For integer j ya sama dengan nilai length min 1, j lebih dari 0, j min min ya. Jika ada urutan yang berbeda, misalnya yang lebih besar, maka tukar tempatnya dia ya. Ini algoritma swapping, masih ingat ya? Oke. Nah, ini outer loop ya, untuk mengeksekusi berbaris, sedangkan ini dia inner looping, mengeksekusi secara ke samping ya. Nah, ketika dia selesai, maka tampilkan for integer i sama dengan 0, i kurang dari nilai dot length i plus plus, tampilkan. Karena sudah melewati pengurutan secara bubble, maka pasti datanya akan terurut mulai dari 54, 79 gitu ya, 83, 85 sampai ke 97 dia. Oke, kalau untuk yang tipenya string, bagaimana cara mengurutannya? Nah, hampir mirip dengan cara yang tadi, masih sama for-nya di sini dia. Cuma di sini ketika string maka bukan 0 ya, tapi kita isinya adalah null di sini. Nah, sedangkan untuk membandingkannya pun di sini kita gunakan operasi atau metode namanya compare to ya. Selain compare to ada lagi compare to ya, ignore case, banyak di sini ya. Oke. Nama di indeks ke j di compare dibandingkan dengan nilai j min 1. Kalau dia memenuhi lebih kecil dari 0, tukar tempatnya. Nanti akan ditulis di sini ketika sudah terurut. Namanya adalah Alan, Kusuma, terus Paul, ya, Raffi, Susanti dan Walker ya. Oke. Nah, ini ada tugas ubah semua perulangan for di contoh array yang sudah dibuat ke bentuk while dan do while. Lalu teman-teman juga bisa cari-cari metode sorting lainnya, selection, insert, ya, counting, quick, radix, ya, bucket, apalagi ya, dan lain-lain sebagainya. Sangat banyak nih metodenya. Masih sama, tolong untuk dipelajari penjumlahan ya, perkalian matriks ya, karena array 2 dimensi kita fokus di sini adalah 1 dimensi dulu ya. Kalau untuk 2 dimensi materi sudah saya kasih di blog saya, bisa dicek. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan, konfirmasi bisa langsung ditulis di kolom komentar. Nah, lalu kita akan mengenal jenis-jenis inputan dan output. Oke. Pada pemrograman komputer ada banyak jenis input yang bisa digunakan ya, piranti masukan. Di antaranya papan ketik, keyboard, input dari file ya, input dari hasil parsing data internet misalnya, input dari barcode atau QR code ya, dan sebagainya ya. Banyak banget di sini. Fokus input kita misalkan yang pertama ya, secara langsung ditulis ya, directly ya, declare ya, deklarasikan secara langsung. X sama dengan 2020. Nah, ini nama ya, tipenya string sama dengan Prabu Angling Dharma ya, dan lain sebagainya. Input dari parameter boleh nggak? Bisa ya, bukan boleh lagi, bisa dia. Dari ini parameternya.
Oke, parameter di main method public static void main string array argumen indeks 0 variabel pertama ya, indeks ke-1 misalkan 1000 ya, integer x. Nah, misalkan di sini integer karena string semua, kita harus lakukan parsing ya. Integer.parse integer, misalkan array di indeks ke-1. Array di indeks kedua misalkan sama dengan kita pasti bisa. Kalau untuk charnya gimana? Argumen yang di x kedua tadi dot char at, nah indeksnya berapa? 3 misalnya. Maka 0, 1, 2, 3 hurufnya adalah A ya, dan seterusnya. Ini banyak. Jenis fokus inputnya berikutnya menggunakan scanner ya. Input dari papan ketik dengan pustaka scanner harus dideklarasikan dengan keyword import ya. Namun scanner masih belum mumpuni untuk tipe data string yang melibatkan lebih dari satu kata dengan pemisah spasi. Oke, meski sebenarnya bisa kita lakukan dengan menyesuaikan konfigurasi kode-kode program ya. Contoh import Java util scanner, public class contoh scanner, public static void main, oke, scanner sc sama dengan new scanner system.in, integer usia sama dengan sc tadi, .next int ya, karena integer harus sama. System out print yang dituliskan pertama adalah usia ya. String nama sc.next atau next line bisa ya, sama di sini ya. Ini dengan scanner. Sedangkan menggunakan input buffer reader ya. Nah, ini mirip dengan scanner, namun buffer reader lebih mumpuni dan mampu ya digunakan. Dikarenakan pada buffer reader memungkinkan pendeklarasian pengisian input yang menyertakan misalkan spasi. Namun pada jenis input ini diperlukan adanya exception handling untuk antisipasi program tetap berjalan bila mana ditemukan adanya bug atau error. Contoh exceptionnya adalah IO exception ya. Sedangkan menulisannya atau mendeklarasikan buffer reader ada dua cara minimal ya. Cara pertama ya, importnya penting di sini, import Java util buffer reader dan input stream reader. Sedangkan Java dari IO exception ya. Java public class contoh buffer reader, public static void main string argument terus IO exception. Nah, ini salah satu ada di materi nanti pemrograman berorientasi objek, yakni exception handling ya. Ada dari kelas Renewable dan dari segi kompilasi ya. Nah, kalau terus kita secara runtime ya, runtime kayak gini. Oke, terus IO exception. Input stream reader new input stream reader system.in ya. Buffer reader sc sama dengan new buffer reader Integer usia sama dengan integer.parse integer sc.readline. Nah, ini ya readline. Readline ini semuanya bertipe string. Karena itu ketika di sini integer, maka kita butuh integer.parse integer ya. String nama sama dengan sc.readline. Jadi boleh ada spasi ya. Prabu spasi Angling spasi Dharma spasi Sanjaya misalnya, boleh di sini. System out print karakter di indeks kedua, nama ya .char at indeks kedua ya. Selain dengan runtime exception, ada lagi compile exception ya. Ini pun masih sama importnya ya. Membedakan adalah public class contoh buffer reader, public static void main string argument tanpa terus exception ya, tanpa terus IO exception di sini. Namun kita ganti dengan penulisannya try and catch. Sebenarnya ada lagi ya, finally. Try, coba input stream reader masih sama ya, buffer reader sama dengan new buffer reader. Integer usia sama dengan integer.parse integer ya, sc.readline. Ya, system out print apa? Lalu string nama sama dengan sc.readline. Lalu system out print yang dituliskan masih sama, system out print len karakter indeks kedua ya, masih sama. Catch ya.
Kalau di sini dia terjadi kegagalan akses atau mungkin operasi, maka akan ditangkap oleh IO exception ya. Artinya ditangkap, dia programnya tetap berjalan dan memberikan pesan kesalahannya apa ya. Jenis input lainnya banyak sebenarnya ya. Seiring berjalan kita akan satu persatu perkenalkan, oke? Membaca dari file, dari dokumen, dari internet ya, atau mungkin dari barcode, QR code dan lain-lainnya. Next chapter ya, bersabar ya. Karena kita tadi ya inginnya mulai dari yang sangat sederhana ya, sehingga teman-teman semua termotivasi untuk belajar lebih. Sedangkan kita lanjut mengenal jenis output, oke? Ya, untuk jenis output yang bisa digunakan sama ya, sama banyaknya di sini dia. Oke. Output ke layar, konsol ya, ke dokumen, ke laman web atau mobile, ke virtual mungkin ya, augmented reality dan sebagainya. Nah, fokus kita yang sudah kita coba yakni sistem out print atau print ln ya. Nah, untuk printf gimana? Ini mirip-mirip dengan bahasa C ya. Kita butuh di notasi deklarasinya ada semacam persen memori ya, persen D, persen U ya, persen S, persen D atau U, persen I itu untuk tipe-tipe numerik, persen S itu tipe string ya. Meski di di bahasa C itu dia dideklarasikannya char semua ya. Array of char ya. Tugasnya pelajari cara kerja I/O untuk operasi pada file notepad, database dan internet ya. Susun kode programnya untuk membuat operasi tersebut di Java ya. Kalian pelajari dulu ya, misalkan dapat ide langsung aja tulis di komentar, "Bang, saya dapat seperti ini gimana?" Oke. Nah, ini kita ya masih kelanjutan dari yang array, yakni sistem tumpukan, antrian, list general dan lain-lain ya. Oke. Tumpukan ya merupakan salah satu dasar struktur data untuk mendeskripsikan sistem, yakni meletakkan data yang diinput paling terakhir dan menghapus data paling terakhir atau dikenal dengan LIFO, last in first out, terakhir masuk, first out, pertama keluar ya. Ilustrasinya seperti ini dia. Oke, misalkan data bertipe array satu dimensi, misalnya entah string atau integer atau lainnya ya. Indeks -1 dia menandakan tidak ada data ya. Atau di lambangnya matematika dilambangkan dengan tak berhingga. Data pertama di Java ya, kita mulai dari indeks ke 0 ya. Persegi ini datanya ya. Oke. Kedua, ketiga seperti itu. Nah, berdasar gambar ilustrasi diperoleh beberapa kriteria yang ada pada tumpukan. Tipe data array satu dimensi ya. Size-nya n harus dia integer. Indeks sama dengan -1 saat tidak ada data. Indeks sama dengan 0, data tidak ada. Indeks sama dengan n-1, data terakhir atau top ya. Data di indeks n-1 ya yang pertama kali akan dihapus karena sistemnya adalah LIFO, last in first out. Nah, gimana penyusunan property stack ya versi kita sendiri ya. Tanpa misalkan menggunakan bawaan dari JDK. Jadi versi kita sendiri gimana? Oke. Misal contohnya di sini tipenya adalah string, array, namanya sistem ya variabelnya. Integer index, integer ukuran. Nah, pertama kali kita harus buat public void buat tumpukan integer size n. Ukuran sama dengan size n. System sama dengan new string ukuran. Indeks sama dengan -1. Nah, oke. Ini yang pertama kali kita harus buat dulu ya. Create tumpukan ya, kurang lebih seperti ini bisa mungkin cara lain pun ada ya. Ada, bisa sangat-sangat memungkinkan. Oke. Lanjutannya void tambah. Nah,
yakni data bertipe string ya. Caranya indeks harus kita update dulu ya. Indeks yang paling baru adalah indeks yang lama ditambah 1. Kalau data keadaan kosong, maka indeks yang pertama adalah min 1 ya. Min 1 ditambah 1 adalah 0 ya. Jadi indeks sama dengan 0 yang pertama ya. Sistem di indeks ke 0. Nah, cocok ya. Data pertama sama dengan data dari parameter. Oke, seperti ini. Nanti boleh teman-teman singkat lebih cepat, langsung public void tambah string data sistem ya plus indeks sama dengan data, boleh seperti itu ya. Lalu untuk hapus gimana ya? Sistemnya adalah LIFO ya. Maka string temp kita akan menampung di indeks paling terakhir. Setelah itu indeks kita kurangkan dengan min 1 ya, lalu return temp. Jadi pada saat ini tambah dan hapus bisa dilakukan satu persatu. Apakah boleh Pak dilakukan langsung nambah data 10.000 misalnya? Bisa. Nambah data di indeks tertentu ya, atau hapus data 5 misalnya. Hapus data sekian ya di indeks tertentu bisa, tapi nanti ya. Ini kita awali dengan yang paling mudah. Oke. Sehingga teman-teman punya bayangan dan hasil imajinasi tersebut bisa diimplementasikan ke algoritmik serta bahasa program tertentu. Lalu ada tambahan public boolean cek apakah sistem masih tidak ada data atau kosong ya. Return index sama dengan min 1 sama dengan 2, ini artinya membandingkan ya. Public boolean cek sistem apakah penuh ya atau full. Return index sama dengan ukuran min 1. Oke. Public string data paling puncak, ya udah return sistem di indeks terakhir. Begitu ya. Sangat-sangat mudah ya. Nah, oke. Lanjutan public string get data di indeks tertentu, ya udah return sistem di indeks tertentu ya. Public void baca data misalkan atau cetak, di sini dia for integer i sama dengan indeks i lebih besar sama dengan 0, i min sistem out print i ya, sistem ke i. Boleh nggak Pak dari 0? Boleh, silahkan ya. I kurang dari sama dengan indeks i plus berarti ya, bisa saja seperti itu apa. Contoh simulasi main method ya untuk tumpukan public static void main string argument ya. Sistem tumpukan st sama dengan new sistem tumpukan. st.buat tumpukan ada 17 ya, dibuatkanlah ya. st tambah pertama, tambah lagi kedua, tambah ketiga, tambah keempat. Ketika kita baca maka akan muncul ya keempat, ketiga, kedua, pertama gitu. st hapus berarti dihapus. Ketika dihapus maka yang paling terakhir yakni keempat. Ketika dibaca kembali maka yang ada hanya ketiga, kedua, pertama, keempat sudah dihapus ya. Sistem outprint data top maka ketiga ya. Sistem outprint data di indeks kedua. Kedua berapa ya? Ini lagi ya. Oke, beginilah contoh-contoh simulasi di stack ya. Oke. Nah, ada metode tambahan yakni untuk mencari indeks ya data tertentu. Misalnya ini public integer indeks hasil cari string dicari, integer id sama dengan min 1 ya. For integer i sama dengan 0, i kurang sama dengan indeks i plus if system ya di indeks ke i dot equals. Nah, ini kita gunakan equals untuk tipenya string ya, sama dengan artinya ya, maka id sama dengan i ya, terus sampai berakhir for-nya terakhir return id. Nah, metode ini kita gunakan untuk di metode berikutnya di prosedur public void cari string data dicari ya, integer index sama dengan indeks hasil cari data dicari ini ya. Oke. Nah, jika indeks sama dengan min 1 maka tidak ada data ya. Sebaliknya jika tidak, sistem output ada datanya ya di indeks tersebut. Nah, kurang lebih seperti ini untuk pencariannya ya. Oke.
Untuk update data, misalkan ini metode-metode tambahan ya, mau update data di indeks keberapa, kan gitu pertanyaannya ya, sehingga di sini butuh ID berapa yang mau diupdate, lalu dan mau diupdate dengan data apa. Nah, ini data terbarunya. Oke, kita gunakan sekarang pengecekan misalnya ya, jika sistem tidak kosong. Nah, ini ada tanda seru tidak, artinya jika tidak kosong maka lakukan pencariannya ya kembali. Jika ID-nya benar, masih lebih kecil sama dengan indeks dan ID-nya lebih besar sama dengan 0, maka sistem di ID tersebut sama dengan data terbaru. Sistem outprint data berhasil diperbaharui. Jika tidak, maka ID yang dicari yang mau diupdate itu keliru ya. Jika tidak kosong seperti ini ya. Jika tidak, maka berarti kosong. Nah, dicek apakah ID-nya 0. Kalau ID-nya 0, maka masukin kembali ya. Dan indeksnya kita tambah 1, artinya dia data pertama berhasil diinputkan. Else sistem masih tidak ada data ya. Misalkan indeks ke-1 mau ini datanya X, ya nggak bisa ya. Kalaupun misalkan dianulir menjadi data pertama masih bisa ya. Berarti kita ubah lagi ID-nya apa, kode programnya di sini. Untuk metode tambahan yakni misalkan mengurutkan ya, kita gunakan masih algoritmanya bubble sort. Butuh string temp sama dengan 0, ada outer loop for integer i ya, i kurang dari indeks i++, lalu ada inner loop for integer j sama dengan indeks ya, j lebih besar dari 0, j min. Jika sistem di indeks ke j compare to sistem ke j kurang dari 1 atau min 1 kurang dari 0, lakukan pertukaran posisi di sini. Pertukaran posisi masih sama dengan operasi swapping di materi yang pertama ya. Setelah dilakukan pengurutan ya, kita acak-acak ini dengan bubble sort. Bubble artinya semacam gelembung atau balon, gelembung yang paling besar yang akan muncul pertama kali ya. Oke, lalu baca data di sini. Oke. Nah, terlalu sulit misalkan untuk menghafal kayak gini ya, jangan dihafal, kita coba terus ya. Nah, ada cara lain untuk mengurutkan, yakni dengan menyimpannya tiap elemen ke sistem tumpukan yang telah dibuat ya, misalkan ke array list ya. Kita sekalian untuk memperkenalkan array list ya. Nah, setelah itu lakukan tulisan ini ya, collection.sort, otomatis akan diurutkan dia secara ascending. Kalau collection.reverse sort, maka dilakukan dia pengurutan secara menurun atau descending ya, atau mungkin dengan cara lain silahkan ya. Nah, ini dengan menggunakan collection sort, caranya kita butuh array list ya, tipenya string list sama dengan new array list. Oke, lakukan penyalinan data atau copy data yang semula dari sistem statis di sini ke array list yang dinamis. Oke, terus ya, data yang indeks pertama masuk ke indeks pertama, indeks kedua masuk ke indeks kedua, ketiga masuk, dan seterusnya. Setelah itu kita deklarasikan collection dot sort ya, list for integer i sama dengan 0, i index i++ system out print list dot get ke i ya. Nah, ini dia salah satu untuk mencacah di array list seperti ini, atau bisa dengan cara-cara yang lain ya. Lebih mudah seperti ini diimplementasikan ya. Oke. Penting ini importnya Java util array list ya. Oke. Nah, kita akan masuk ke metode yang pertama tadi, tambah, tapi akan kita revisi ya. Kenapa direvisi? Perlu kita misalnya tambahkan dengan pengecekan ya. Contoh public void tambah string data. Jika data belum penuh, oke,
jika sistem belum penuh, ya. Jika sistem tidak penuh, berarti masih ada space, bisa ditambahin data, ya. Jika tidak, sudah penuh, berarti ya tampilkan notifikasi, maaf, sistem sudah penuh. Ini penting di sini. Untuk menghapus pun sama, kita gunakan pengecekan, ya. Public string hapus, string temp sama dengan null. Jika sistem tidak kosong, berarti ada data, maka lakukan penghapusan data, ya. Data yang dimaksud di stack adalah data LIFO, ya, last in first out, data paling terakhir. Jika data kosong, tampilkan, ya, tidak ada data, gitu ya, di sistem. Jadi mau menghapus apa? Jadi nggak ada, ya. Inilah perlunya adanya kondisi. Revise method data top pun sama, public string data top di sini. Jika sistem tidak kosong, maka return system di index, else return null. Oke, nah ini untuk yang metode data top yang telah kita revisi. Public string data top, ya, jika tidak kosong, oke, ada tidaknya di sini, ya, return system di index, ya, else return null. Untuk metode get data pun yang setelah kita revisi, nah, public string get data integer index, jika tidak kosong maka return system di index, else return null, ya. Pak, ini pengecekannya seperti ini, ya, paling mudah sementara kita gunakan seperti ini, ya. Oke. Revise method baca data, ya, public void baca data. Jika tidak kosong berarti ada data, ya, di sistem tumpukan. Nah, lakukan ini dia pencacahannya, ya, ulang-ulangi. Jika dia kosong, tampilkan maaf, masih tidak ada data di sistem, ya. Kita menambahkan kondisi if ini, ya. Nah, di awal kita sudah membuat cek sistem kosong dan cek sistem penuh. Nah, ini gunanya di situ. Nah, oke. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Oke. Nah, lalu kita berlanjut ke sistem antrian atau queue. Antrian merupakan salah satu dasar struktur data untuk mendeskripsikan sistem meletakkan data, ya, paling terakhir. Nah, namun menghapusnya data tersebut yang paling pertama kita kenal dengan namanya adalah FIFO, first in first out. First in, oke, pertama masuk, ya, first out, nah gini, oke. Miriplah di kalau kita misalkan ngantri, ya, ngantri di ATM atau mungkin di mana kasir, ya. Oke, ya. Ilustrasi sistemnya ini berdasarkan yang di real life-nya, ya. Contoh, ada data pertama, ada data kedua, data ketiga, data keempat, ya. Nah, yang data pertama ini yang akan kita operasikan terlebih dahulu, ya, karena sistemnya adalah antrian, ya. Oke, nah ketika data pertama misalkan dihapus, maka data kedua akan menempati data pertama, data ketiga akan menempati data kedua, dan seterusnya di sini. Oke, ini ilustrasi sistemnya seperti ini. Tetap indeksnya kita dari 0, 1, 2, 3, ya. Kalau misalkan tidak ada data, maka indeks kita set dari -1. Berdasarkan gambar ilustrasi diperoleh beberapa kriteria, ya. Tipe data array 1 dimensi, size n, misalkan tipenya nanti adalah string. Lalu indeks bernilai -1 saat tidak ada data. Indeks sama dengan 0, data pertama. Indeks sama dengan n-1, ya, yakni data terakhir atau top, masih sama, ya, data di indeks ke 0.
ya, bukan yang terakhir tapi indeks ke 0 sekarang. Yang pertama kali akan kita hapus. Menyusun properti queue ya, berdasarkan penjelasan tadi. Public class sistem antrian ya, string, array system, integer index, integer ukuran, kita misalkan tambahkan lagi integer depan. Public void buat antrian, integer size n ya, ukuran sama dengan size n, system sama dengan new string ukuran, index sama dengan -1, depan sama dengan 0 ya. Oke, masih sama di sini dia public void tambah ya, string data, index sama dengan index plus 1, system di index tersebut sama dengan data ya. Atau bisa kita peringkas seperti ini, public void tambah string data, system plus plus index sama dengan data. Nah, ini dia. Jadi sistem tumpukan atau antrian atau array list atau list umum itu penting untuk kita saat membuat aplikasi konsol terutama ya. Apakah bisa selain itu? Bisa juga ya, aplikasi-aplikasi untuk yang mahasiswa biasanya pada tingkat 1 diminta untuk menyusun semacam tugas membuat aplikasi sederhana ya. Misalkan dia untuk pembelian tiket kereta api gitu. Oke. Dia bisa ngecek ya, bisa beli 1, beli 2, bisa membatalkan, bisa mencetak, bisa mencari kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Selain public void tambah, public string hapus. Nah, sistemnya adalah bukan LIFO tapi FIFO ya. String temp sama dengan system ya. Nah, di depan yang sekarang kita akan ambil nih. For integer i sama dengan 0, i kurang dari indeks i plus plus, ini adalah penyusunan data terbarunya setelah dihapus, yakni data di indeks pertama yang baru diisi oleh setelahnya ya, data di indeks kedua diisi oleh data ketiga, data yang indeks ketiga diisi oleh keempat, sampai dia indeks terakhir. Indeks sama dengan indeks -1 karena sudah berkurang, return temp. Oke, seperti itu. Iya, benar. Lalu tambahan lagi public boolean cek sistem kosong masih sama, return index sama dengan -1. Boolean sistem penuh, return index sama dengan ukuran -1. Public string data first, data paling pertama, return sistem depan ya. Nanti kita akan pasangkan lagi pengecekan ini ya. Public string get data di indeks tertentu, return sistem di indeks tertentu, masih sama ya. Public void baca, ini pun masih sama, tidak ada yang berbeda. Public void baca data for integer i sama dengan 0, i kurang dari indeks ya, ada sama dengannya, i plus plus, system out print i ya, sistem di indeks ke i. Nah, kayak gitu. Oke. Contoh untuk static void mainnya ya, main method di queue, sistem antrian st new sistem antrian ya, st.buat antrian, st.tambah pertama, tambah kedua, tambah ketiga, keempat, baca data ya. Ketika kita lakukan hapus data, maka data yang pertama akan dihapus ya. Ketika kita baca data lagi, maka akan ditampilkan kedua, ketiga, keempat karena yang pertama sudah dihapus. System out print data pertama, yakni kedua sekarang ya. Data di indeks kedua, st.get data indeks kedua, hasilnya adalah keempat ini ya. Metode tambahannya pun sama, yakni public integer indeks hasil cari, string dicari, ini integer id sama dengan -1 saat data tidak ada ya. Jadi kalau misalkan indeksnya -1 artinya nanti tidak ada data, sekali lagi seperti itu. For integer i sama dengan 0, i kurang sama dengan indeks i plus plus, jika sistem di indeks ke i equals ya, dot equals ya, dengan yang dicari, maka id-nya kita simpan ya ke variabel id ya.
Nah, I ya disimpan ke ID. Terus dia return ID. Di sini pun masih data yang dicari masih satu data ya. Ketika lebih dari satu data, maka ada sedikit perubahan pada kodenya, pada kode program. Oke. Public void cari ya, string data dicari. Integer indeks sama dengan indeks hasil cari data dicari ya. Indeks hasil cari, nah ini dia ya, dipanggil ya. Jadi metode cari memanggil metode indeks cari ya. Hasilnya di sini karena dia function bertipe integer disimpan ke variabel bertipe integer. Jika indeks bernilai -1, maka data tidak ada. Else, nah tampilkan data tersebut ditemukan di indeks keberapa yang dimaksud. Metode tambahan sama public void update untuk memperbaharui data, butuh ID berapa dan string data terbaru. If ya data tidak kosong, if sistem tidak kosong, maka lakukan ini ya, pengecekan. Jika ID lebih kurang sama dengan indeks dan ID-nya lebih besar sama dengan 0, artinya dicek datanya ada hanya sampai indeks 7 ya. Mau diperbarui data di indeks ke 1 juta nggak bisa ya. Nah, ini kita perlu ada di sini. Oke. Sistem kalau ini terpenuhi, maka sistem di indeks ID sama dengan data terbaru ya. Sistem output data berhasil diupdate. Else, nah tadi sistem menampilkan bahwa inputan ID keliru ya. Kalau dia sistemnya ternyata tidak kosong, tidak kosong berarti gimana nih ya? Masuk ke sini dia ya, dicek ya. Ya, kalau di sini dia kalau tidak kosong maka lakukan ya. Kalau sebenarnya kosong di sini. Else ya, ID apakah 0? Nah, kalau ID 0 maka dia data pertama ya. Dan indeksnya pun harus kita tambahkan indeks +1. Masih sama di sini ya. L system out print, sistem masih tidak ada data. Metode tambahan ya, untuk urutkan string temp masih sama, bisa kita gunakan double sort. For integer i sama dengan 0, i kurang sama dengan indeks i++. For integer j sama dengan indeks ya, atau indeks -1 boleh ya. J lebih besar dari 0, j min. Nah, lakukan compare ya, perbandingan sistem di indeks ke j dot compare to sistem di indeks ke j -1 apakah kurang dari 0. Kalau terpenuhi maka lakukan pertukaran posisi ya. Ini mirip pertukaran posisi saat kita memindahkan gelas berisi kopi dan berisi teh. Nah, gini. Setelah dilakukan pengurutan, baca data kembali, panggil ya. Nah, cara lainnya pun sama, yakni menyimpan ya di sini menyimpan yang di antrian tadi ke bentuk array list. Ini antrian ya. Setelah itu lakukan collection sort ya. Nah, ini dia contohnya. Import java-util.arraylist ya. Pada public void urutkan, nah kita tuliskan arraylist string list sama dengan new arraylist. For integer i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan indeks i++, list.add ya, sistem di indeks ke i. Lalu collection.sort list ya. Ini kita nampilkan ya dengan menggunakan for ya. Masih sama. Nah, untuk yang revise method tambahnya kita butuh tambahan pengecekan. Contoh misalnya public void tambah string data. Jika tidak penuh ya, maka tambahkan data. Else maaf, sistem sudah penuh, jadi nggak bisa ditambahkan. Kalau perlu tambahkan system.exit di sini ya. Isinya 0 atau 1, bisa 0 ya. Revise method hapus ya, public string hapus, string temp sama dengan 0 ya. Jika tidak kosong
berarti ada data yang bisa kita hapus. Oke. Nah, di sini data paling pertama ya, karena sistemnya adalah FIFO ya, first in first out ya, antrian di sini. Oke. L system outprint tidak ada di sistem ya, return temp. Oke. Revise method data first, public string data first. Jika sistem tidak kosong, tampilkan datanya. Else return null, artinya kosong ya. Revise method get data, public string get data, integer index. Jika tidak kosong, sekali lagi sama, berarti ada data ya, tampilkan datanya di indeks yang dimaksud ya, dari parameter. Else jika tidak, maka ya kosong dia, return null. Nah, revise method baca data ya, public void baca data. Jika sistem tidak kosong, berarti ada datanya di antrian tersebut, tampilkan datanya. Oke. Jika dia kosong, maka maaf, masih tidak ada data ya, tampilkan. Nah, tumpukan dan antrian masih belum fleksibel untuk penamaan data dengan jumlah tertentu ya, atau mungkin ingin meletakkan penambahan di indeks tertentu ya, atau mungkin menghapus sekian data dari indeks A sampai B atau mungkin lainnya ya. Bagaimana mekanismenya? Nah, kita perlu istilahnya namanya list general ya. Nah, di sini seakan-akan list general ini dia kita ingin menyusun apa namanya adalah kita jadinya perlu list general ya. Untuk ibaratnya melengkapi apa yang masih belum ada di tumpukan atau antrian. Atau list umum ya, list general atau list umum. Nah, pada stack ini kalau kita review sekali lagi memiliki sistem LIFO, sedangkan Q menggunakan FIFO ya. Tetap keduanya menggunakan penomoran ya. Misal variabel penomorannya diberi nama indeks seperti di pembahasan ya. Sistem yang dibangun masih belum fleksibel tadi ya. Padahal misalnya nambah data atau mungkin hapus data bisa di indeks tertentu, atau mungkin bisa menambahkan sejumlah data ya, tidak hanya satu data, dan lain-lain sebagainya. Ya. Nah, karenanya diperlukan perluasan sistem yang tidak hanya mengakomodir LIFO atau FIFO, namun bisa dua-duanya, bahkan lebih ya, bisa meluas ya, dan memudahkan developer atau siapa saja yang menggunakan sistem kita. Untuk itu kita buat sistem yang lebih handal dan fleksibel. Kita beri nama list umum atau misalkan list general. List umum yang akan kita buat memungkinkan untuk operasi misalkan nambah data di indeks yang diinginkan atau hapus data di indeks tertentu ya, banyak sebenarnya. Perhatikan penyusunan list umum berikut. Operasi yang pertama, tentukan tipe data dan ukurannya. Public class system list umum ya. String array system di sini. Integer index dan integer ukuran. Operasi pertama ya. Operasi kedua, kita beri inisiasi sistem list dengan cara public void buat sistem list. Jadi ada metode prosedur ya. Integer size n ya. Ukuran sama dengan size n, sistem sama dengan new string sebanyak ukuran, dan indeks pun kita mulai dari -1 ya. Nah, lalu untuk cek kosong pun sama, operasi ketiga. Ada dua metode pengecekan. Public boolean cek sistem kosong, return index bernilai -1. Public boolean cek sistem penuh, return index bernilai ukuran -1. Ini bisa dipahami ya, dua-duanya. Nah, sekarang ada operasi keempat, tambah data di akhir list. Public void add last string data
indeks sama dengan indeks plus 1, sistem di indeks sama dengan data. Nah, ini dia ya. Lalu operasi hapus data di list terakhir atau di sistem terakhir. Public string remove last namanya misalnya. String temp sama dengan sistem di indeks, indeks sama dengan indeks min 1, return temp ya. Oke, ini jadi tambah data terakhir dan hapus data terakhir. Sekarang operasi ke-6, tambah data paling pertama ya. Public void add first string data, indeks sama dengan indeks plus 1. Oke. Nah, di sini for integer i sama dengan indeks i lebih besar dari 0, i min, sistem di i diisi oleh sistem ke i sebelumnya ya. Oke, karena ditambah data paling pertama dia. Oke, sistem yang paling pertama yakni di indeks ke 0 diisi oleh data dari parameternya di sini. Oke. Jadi tambah data pertama seperti ini, add first namanya. Untuk hapus data paling pertama, nah public string remove first namanya. String temp sistem di indeks pertama ini ya, kita catat ya, kita acu dulu ya, kita tunjuk dulu. For integer i sama dengan 0, i kurang dari indeks i plus plus, sistem di indeks i diisi oleh sistem di indeks i plus 1 setelahnya. Setelah itu indeksnya kita kurangkan 1, return temp ya. Nah, ini dia. Untuk apa? Tambah dan hapus data paling pertama ada di sini. Setelah itu misalkan ada tambahan, tambah data, nah di indeks tertentu ini yang kita inginkan di sini ya. Public void add data integer id string data. Index sama dengan index plus 1. Nah, for i ya, integer i dari indeks, i lebih dari id. Nah, ini id-nya sekarang. Oke. I min, sistem i sama dengan sistem i min 1 ya. Sistem di id yang diinginkan diisi oleh data. Add-nya ada ya. Nah, hapus data di indeks tertentu sama public string remove data add, misalkan namanya seperti itu, integer id ya. String temp sama dengan system id ya. For integer i sama dengan id, i kurang sama dengan indeks i plus plus. Sistem di indeks ke i sama dengan sistem i plus 1 ya. Ini masih sama. Oke. Jadi datanya yang tadinya dia misalkan ada 5, data kedua kita hapus, maka otomatis data ketiga turun menjadi data kedua ya. Data keempat turun menjadi data ketiga, data kelima turun menjadi data keempat. Oke. Metode data last ya, mengambil data paling terakhir ya. Oke, di indeks ya. Data paling awal mengambil data paling awal ya. Paling awal tadi indeksnya adalah mulai dari 0. Atau data di indeks tertentu, public string data add misalkan integer index, system index, oke, dari parameternya. Nah, ini metode-metode seperti ini yang kita gabung ya, tambahnya hanya ada di beberapa saja. Ini pun belum lengkap sebenarnya ya, bisa kita lengkapi nanti. Metode baca data, bisa baca data yang pertama atau data yang kedua seperti ini ya. Public void baca data integer index i lebih besar sama dengan 0, i min ya. Baru seperti ini. Atau ya, for integer i sama dengan 0, i kurang sama dengan indeks i plus plus ya. Dia menaik seperti ini. Oke. Lalu untuk menghasilkan indeks hasil cari ya, searching secara sequence. Ini dia. Oke. Private integer misalkan modifiernya private sekarang. Oke, integer indeks hasil cari string dicari. Integer id sama dengan min 1. For integer i sama dengan 0, i kurang sama dengan indeks i plus plus. If system di indeks i dot equals dicari id sama dengan i ya. Kalau ditemukan dia ya yang dicari tadi, simpan indeks i ini dia ke id ya. Terakhir kita harus return, sampaikan ini loh i yang kita cari.
ya. Pencarian data list, nah dipanggil di public void cari ya. Siapa yang dipanggil? Metode indeks hasil cari. Oke. Kalau hasil pencarian yang mendapatkan indeksnya adalah -1, maka tidak ada data di sistem. Sedangkan selain -1, misalkan 0, 1, 2, 3 atau 5 atau 10, maka datanya ada di indeks tersebut ya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Untuk memperbaharui data di list dengan indeks ID, nah sebenarnya kan seperti ini dia ya, sederhananya. Public void update data di ID dan string data barunya. Ya sudah, sistem ID sama dengan data baru, seperti ini dia ya. Ini masih belum kita lengkapi dengan pengecekan. Kalau kita lengkapi dengan pengecekan, nah yang lengkapnya mungkin bisa berbeda ya, algoritmanya tiap orang bisa berbeda. Di sini misalkan public void update, nah ya, ID string data terbaru. Jika sistem tidak kosong, berarti ada data ya. Dicek lagi apakah ID-nya sesuai. Oke. Kalau di ID-nya sesuai, maka sistem di ID yang dimaksud diisi oleh data terbaru. Nah, gitu. Else sistem output line ID-nya keliru ya. Nah, kalau datanya dia kosong, dicek inputan ID dari parameter, kalau dia 0, maka akan menjadi data pertama, sehingga perlu penambahan indeks ya. Indeks berikutnya ditambahkan di sini ya. Jika ID-nya dia tidak 0, 1, 2, 3 sampaikan, datanya masih kosong ya, nggak bisa ditambahkan indeks ke 1, 2, 3, kecuali bisa kita paksakan dia ke indeks pertama tadi ya. Kalau mau dipaksakan, kasih keterangan mau dilanjut nggak, otomatis nanti akan ada pembaharuan pada kode program. Untuk urutkan masih sama ya, kita menggunakan bubble sort ya. String temp for integer i ya, outer, for integer j index ini adalah inner ya. For integer i sama dengan 0, i kurang sama dengan indeks i plus plus. For integer j sama dengan indeks j besar dari 0, j min min. Jika sistem di indeks ke j dot compare to sistem di indeks ke j min 1 kurang dari 0, maka nah temp sama dengan sistem di indeks ke j ya. Sistem di indeks ke j sama dengan sistem j min 1, sistem j min 1 sama dengan temp. Setelah itu, setelah ini selesai ya, ada di sini. Nah, for yang outer loop ini dia, maka baca data ya. Oke, cara lainnya, nah ini dia cara lain ya, mengurutkan data. Bahkan di sini kita sajikan dan menyediakan pemanggilan dengan iterasi versi lain ya. Check it out ya. Perlu import Java ya, utils tanpa s ya. Public void urutkan array list string list sama dengan new array list. For integer i sama dengan 0, i kurang sama dengan indeks i plus plus. Oke. List.add sistem di indeks ke i. Ini artinya kita melakukan pengkopian data atau penyalinan data. Lalu collection.sort ya, list. Nah, ketika ini selesai dilakukan, maka bisa kita deklarasikan for string str titik 2 list system out println str ya. Ini cara kedua ya, bisa seperti ini atau bisa seperti ini dia. Oke. Sama masih ya, lebih mudah diimplementasikan. Iya ya. Yang untuk cara kedua di sini kita akan lanjut di contoh array list. Oke. Public static void main ya. Nah, contohnya list yang sudah kita buat, list.buat system list 100 ya. List.add_last ya, list.add_last lagi, list.add_last ketiga, list.add first, nah, list.add data, add indeks kedua, datanya ini ya, list.add data last ya, list.add first. Nah, gini banyak ya, beragam. Oke, list.baca data misalkan, list.remove last,
terus kita baca lagi gimana sih bentuknya dia ya. List.remove first ya, list.baca data lagi ya, list.remove data add kedua ya, list.add last, list.add first. Nah gini ya, jadi banyak di sini ininya ya, lebih simulasinya lebih wadidau ya, lebih memukau. Silakan. Oke. List.add first ke 10 ya, list.add first lagi, baca data, urutkan data ya. List.cari, ada nggak data kelima di sini. List.update di indeks ketiga dengan namanya sesuatu ya. List.baca data ya, list.print ya, system out print di indeks kedua, yaudah data add 2. Data terakhir data last ya, data paling awal data first. Oke, dicoba dari metode-metode yang sudah kita susun ya. Apakah lengkap? Menurut saya cukup lengkap ya, meski belum disertakan pengecekan ya, dan belum ada yang lain, misalkan menambahkan sejumlah data atau menghapus sejumlah data ya di indeks-indeks tertentu, ini masih belum. Namun ketika kita gunakan array satu dimensi, maka sifat sistem list umum masih statis, terbatas ya. Kenapa? Belum efisiensi dari segi memori ya. Ketika kita set ukurannya 1000 tapi data yang dimasukkan hanya 100, maka mubazir ya, sangat-sangat mubazir eman ya, 900 memorinya kebuang ya. Atau mungkin kita ngeset 100 ya, datanya ada 200 kurang ya, diset ulang lagi ya. Ini dia ketika kita deklarasikan dengan array statis ya. Apakah yakin lengkap? Nah, belum ya. Fitur untuk menghapus semua data gimana? Untuk menghapus sebagian data atau sebagian data dihapus dari indeks kesekian sampai kesekian, nah belum ya. Fitur untuk mencari data bila ditemukan hasil pencarian lebih dari satu data yang sama. Nah, nih teman-teman langsung tulis aja nanti di kolom komentar apa saja ya. Bisa didiskusikan apa saja di situ ya. Dan fitur lainnya. Oke. Nah, sebenarnya akan ada lagi single link list dan double link list. Oke. Nah, kita akan gunakan sistem list umum dinamis ya, tanpa array satu dimensi ya. Namanya adalah array list ya. Array list ini ada di materi video ke-13 ya, atau 12. Teman-teman bisa pelajari ya, karena mixonnya sudah oke menurut saya dan sangat jelas sudah ya. Contoh-contoh yang lain ada link list, list tag, priority queue ya, set map ya, tree ya, dan lain-lain. Oke. Nah, ini array list ada di slide, di materi sudah ada. Kalau nggak keliru, materi di video ke-12 ya. Tetap semangat teman-teman di sini. Mudah-mudahan semuanya tertarik untuk lebih mengeksplor ya. Berikutnya kita akan mempelajari tentang pemrograman berorientasi objek ya. Oke, jangan lupa ya, share ke teman-teman agar semakin senang ngoding ya. Subscribe juga ya. Subscribe ya, makin nambah ya, biar orang-orang semuanya tahu, makin bermanfaat ya. Oke, semangat ya mempelajari kembali. Kita pasti bisa ya, semangat, we can do it ya, selalu yakin ya. Setelah ikhtiar kita juga jangan lupa tawakal, berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa kita berfaedah, bermanfaat, berguna ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.